Sekolah minggu semua. Apa kabar kalian hari ini? Sudah bangun? Sudah sarapan belum? Nah, sekarang kita mau siap-siap ya. Semuanya siapkan tempat duduknya. Kita mau sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Kita nyanyi lagu Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, sialalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, sialalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, sialalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ya anak-anak, sekarang Lause mau ajak kita semua berdiri ya. Kita sama-sama nanti mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk kita semua berdiri, cari space yang enak, kita mau nyanyi sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya anak-anak, seru sekali ya. Tadi Lause lihat ada yang ikut-ikut sama Lause gerak, ada yang loncat. Sekarang kita boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama nyanyi lagu Saya Cinta Tuhan Yesus. Nah, kamu tahu gak Tuhan Yesus ingin sekali
kamu benar-benar cinta sama dia, kamu benar-benar percaya sama dia. Nah, yuk kita sama-sama nyanyi. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tenangkan hati kita. Kamu siapkan Alkitab kamu, dan kita sama-sama mau nyanyi lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Lause Maura, senang sekali kita kembali bisa ikut ibadah streaming pada hari ini. Tanggal 3 Mei tahun 2020. Kalian tadi sudah bernyanyi dengan semangat memuji Tuhan. Sekarang siapkan hatinya ya, duduk dengan rapi, dan kemudian juga siapkan Alkitabnya, tidak ada yang ganggu kiri dan kanan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, Lause mau kasih satu hal kepada kalian. Percayakah kalian kalau Lause Maura bilang bahwa Lause sudah pernah mendaki sampai ke puncak dari satu gunung yang paling tinggi, yaitu Gunung Everest yang ada di Nepal.
bukan sekali saja, tapi berkali-kali mendaki loh sampai ke puncaknya. Mungkin ada yang menjawab ya atau tidak. Sedikit yang percaya. Pasti banyak yang bilang, nggak percaya, nggak mungkin bisa. Lah iyalah, betul. Lause, mana pernah ke sana, ke Nepal, boro-boro mau naik gunung. Nggak bisa, Lause nggak sanggup. Ya, betul. Tetapi, bagaimana kalau Lause bilang, tadi pagi sebelum ibadah ke sekolah minggu ini, Lause sudah sikat gigi, Lause mandi, bersih-bersih dan wangi-wangi. Percaya nggak? Pasti hampir semua anak-anak bilang, percaya Lause. Iya, betul. Kalian pasti percaya walaupun tidak melihat bahwa Lause tadi pagi mandi, bersih-bersih, wangi-wangi dan sikat gigi. Benar kan? Nah, ada satu hal lagi. Ke sekolah minggu ini, ibadah ini, Lause ada bawa satu tas. Nah, tas ini isinya adalah bola. Percaya nggak kalian? Kalau isi tas ini adalah bola. Nah, untuk memastikannya, Lause mau panggil Lause Mariana untuk membuktikan bahwa isi tas ini benar adalah bola. Lause Mariana bisa bantu. Nah, Lause Mariana bisa tolong bantu anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Melihat apa isi daripada tas ini. Lause Maura tadi bilang ini isinya bola. Lause boleh lihatkah? Apa isinya? Bener, ada bola di dalamnya. Iya, percayakah kalian kalau Lause Mariana bilang isinya adalah bola? Karena dia sudah melihatnya loh. Nah, betul. Kalian bisa percaya. Apalagi Lause kasih tunjuk isi dari tas ini. Tada! Iya, betul. Isinya bola. Nah, ada satu tas lagi Lause bawa di ibadah sekolah minggu ini. Tapi Lause Mariana nggak boleh lihat. Lause Mariana hanya bisa pegang raba dari luar. Lalu kemudian nanti Lause Mariana akan kasih tahu kalian apa isi daripada tas ini. Silakan Lause Mariana. Apa Lause? Kucing ya Lause ya? Kucing! Wah, Lause Mariana bilang isinya adalah kucing. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kalian percaya nggak kalau isinya kucing? Nah, Lause mau kasih tunjuk apa isinya. Isinya adalah, tada! Isinya adalah mainan kayu. Nah, betul. Kalian bisa percaya tidak hanya dari yang orang bilang, tetapi kalian bisa melihatnya dengan pasti. Jadi, membuat kalian bisa percaya. Nah, terima kasih Lause Mariana. Nah, anak-anak, demikian juga ketika berbicara tentang imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu percaya kepada Tuhan, itu berarti bahwa kamu meyakini sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan di Alkitab itu adalah ya, benar-benar. Walaupun kadangkala pikiranmu berbicara mengatakan bahwa itu mustahil, enggak mungkin. Tapi anak-anak, inilah yang namanya iman. Alkitab mengatakannya kepada kita sebagai ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, bukalah Alkitab kalian di dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Itu ada di Perjanjian Baru ya. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Lause bacakan lebih dahulu. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, anak-anak,
Kita baca sekali lagi ayat hafalan kita dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Alamat dan isinya ya. Nah, sekarang kita baca hanya kalimatnya yang terakhir saja ya. Sama-sama 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, anak-anak, Lausa sudah siapkan alat peraganya. Sekarang Alkitabnya boleh diletakkan, lalu sekarang kita baca dengan alat peraganya bersama-sama. Serentak ya, jangan ada yang balapan. Sama-sama alamat dan isinya. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Anak-anak, apa arti daripada ayat ini? Ayat ini mengatakan berbahagialah mereka. Artinya bersukacitalah, happy-lah. Kenapa bersukacita? Kenapa happy? Siapa yang bersukacita? Dikatakan di sini mereka. Berarti siapa saja, dari anak-anak sampai orang dewasa, usia berapapun, tinggal dimanapun, termasuk di dalamnya si Kenji, Louis, ada si Nadine, Jojo, CJ, Stephanie, semua anak-anak termasuk di dalamnya yang tidak melihat namun percaya. Kamu yang tidak melihat dengan mata jasmanimu, dengan matamu sendiri. Apa yang Tuhan Yesus sudah buat di atas kayu salib. Dia yang sudah mati di atas kayu salib dan kemudian dia dikuburkan, lalu kemudian dia bangkit. Bangkit hidup selama-lamanya untuk mengampuni dosamu. Dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Semua ini kamu tidak lihat anak-anak. Tetapi kamu dikatakan di sini bisa percaya, yakin bahwa itu benar adanya dan itu betul-betul terjadi. Maka dikatakan di sini kamu berbahagialah, sukacitalah karena kamu percaya akan hal ini. Nah, sekarang kita akan baca sekali lagi ayat ini ya. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, anak-anak, bagi kamu yang ada Tuhan Yesus di dalam hatinya, firman ini mengajarkan kamu untuk tetap percayalah kepada firman Tuhan. Jangan meragukannya dan kamu bisa melakukannya di dalam kehidupanmu walaupun situasi sekelilingmu kadangkala berlawanan dengan yang biasanya. Itu merupakan adalah hal yang mustahil bagimu. Kamu tahu, kadangkala Allah mengizinkan kesulitan, kesusahan yang kamu alami terjadi bukan karena kesalahanmu, tetapi ini adalah merupakan satu kesempatan untuk kamu bisa imannya semakin kuat dan itu semuanya adalah untuk kebaikanmu. Tapi bagaimana kalau kamu belum buat Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu? Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan mau supaya kamu percaya terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Mengampuni dosa-dosamu. Itu semua Tuhan Yesus buat di atas kayu salib adalah untukmu. Supaya kamu bisa percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi. Dan Alkitab bilang di sini bahwa kamu termasuk adalah orang yang berbahagia. Nah, anak-anak, sekarang kita baca sekali lagi pelan-pelan. Ada sebagian yang Lausa tutup ya. Bisa kan? Siapa takut? Yuk kita baca pelan-pelan dulu. Nggak apa-apa, alamat dan isinya. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sekarang Lausa sudah tutup semuanya, sebagian lagi sehingga tertutup semuanya ya. Sekarang sama-sama kita baca alamat dan isinya bersama-sama. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Anak-anak, Lausa sudah siapkan dengan gerakannya. Nah, kalau alamatnya kita buka di Alkitab, gerakannya adalah seperti ini. Yohanes 20 ayat 29. Jadi berbahagialah, ini begini, gini, lalu berbahagialah mereka yang
tidak melihat namun percaya. Bisa ya, kita pelan-pelan dulu. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, hebat sekali. Sekarang anak-anak di rumah dengan suara yang garing, dengan kenceng kamu ucapkan itu sebagai tanda pujian kalian, ucapan iman kalian, hati kalian kepada Tuhan. Nah, Lause hanya ikut dengan ucapan di mulut dan tidak ada suaranya. Ready? Siap? Pakai gerakan juga ya. 1, 2, 3. Ya, bagus sekali. Luar biasa. Nah, anak-anak kalian hebat sekali. Nah, bagaimana cerita Alkitabnya pada hari ini? Nah, kamu tahu bahwa ayat hafalan ini ada ceritanya, diceritakan di Alkitab. Terjadi pada zaman Perjanjian Baru di Israel. Nah, pada zaman Perjanjian Baru di Israel itu, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia pernah memanggil dari banyak orang-orang itu 12 orang menjadi murid-muridnya. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengajari mereka supaya nanti ketika Tuhan Yesus kelak kembali ke sorga, mereka bisa melanjutkan pekerjaan pelayanan itu di dalam dunia ketika mereka masih ada di dalam dunia ini. Nah, dari antara 12 murid itu termasuk salah satu di dalamnya adalah yang bernama Thomas. Nah, siapa namanya? Thomas, betul. Nah, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ini, 12 orang ini, kurang lebih hidup bersama. Tuhan Yesus mengajari mereka kurang lebih 3 tahun. Dan Thomas, salah seorang murid itu tuh melihat semua kejadian-kejadian yang spektakuler, yang hebat-hebat, yang luar biasa, mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Dan semua apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan kasih dan kuasa Allah kepada orang-orang banyak. Apa saja yang dia lihat? Wah, dia lihat sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Dan sisa banyak sekali dari makanan yang dibagikan kepada 5.000 orang itu. Tapi bukan hanya itu aja, Thomas juga melihat bahwa Tuhan Yesus pernah meneduhkan angin ribut. Wah, sungguh sangat luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya juga menyembuhkan orang yang sakit. Ada sakit lumpuh bisa berjalan, ada yang buta melihat, ada perempuan yang sudah bertahun-tahun perutnya sakit juga bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan satu kali Thomas juga melihat bahwa Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Wah, hebat sekali ya. Orang yang mati bisa dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Nah, akibatnya bahwa beberapa orang bisa bilang, aku percaya Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat. Tapi sebagian orang menolak, enggak, aku enggak mau percaya bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Tuhan. Enggak, aku enggak percaya, dia orang yang biasa-biasa saja. Anak-anak, kamu tahu, siapapun mereka, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Allah juga sangat mengasihimu. Apapun keadaanmu, Allah sangat mengasihimu dan juga mengasihi Lause. Kenapa? Karena Ia yang menciptakan kamu.
Ia sangat mengasihimu, Dia yang membuat kamu dengan segala keberadaanmu sedemikian rupa dan kamu istimewa. Kamu khusus bagi Allah. Coba renungkan itu, berhenti sejenak. Membayangkan kasih Allah yang besar kepadamu. Ia tahu segala sesuatu tentangmu. Apa yang ada di dalam hatimu. Dia tahu, Dia mengerti keadaanmu. Karena Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia berarti termasuk kamu yang ada di dalamnya. Dari mulai anak-anak yang kecil sampai orang dewasa. Dan kasih Allah ini tidak bergantung dengan keadaanmu. Tidak bergantung dengan situasimu atau siapa kamu dan apa yang kamu miliki pada saat ini. Kasih-Nya tidak berubah dan Ia ingin supaya kamu percaya kepada Dia dan kamu bisa diselamatkan dari dosa-dosamu. Kasih-Nya sangat besar kepadamu. Nah, kamu masih ingat lagu kita minggu yang lalu, Jesus Loves Me, This I Know? Kita nyanyikan 2 kali sambil kamu menghayati betul-betul, menikmati apa yang Alkitab katakan kasih-Nya yang begitu besar kepadamu. Siap? Semua bangkit berdiri dan kita menyanyikannya dengan memakai gerakan sign language ya. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amin, anak-anak. Inilah apa yang Alkitab katakan. Kenyataannya sungguh-sungguh bahwa Allah sangat mengasihi kamu. Demikian juga kasih Tuhan kepada orang-orang pada zaman Perjanjian Baru. Apakah orang-orang itu mau percaya, terima kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, Dia adalah juru selamat, atau ada juga orang-orang yang menolak. Enggak apa-apa, Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan mereka-mereka itu adalah termasuk orang-orang juga yang punya rencana untuk menangkap Dia. Walaupun mereka punya rencana untuk menangkap Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Apa yang terjadi kemudian? Suatu hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan khusus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Tuhan Yesus juga melanjutkan bilang kepada mereka bahwa nanti tidak lama kemudian Tuhan Yesus akan ditangkap dan Dia akan mati
Dan kemudian dia akan hidup kembali, dia akan bangkit. Murid-muridnya itu nggak ngerti apa maksud Tuhan Yesus dengan mengatakan sedemikian rupa. Ketika mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan itu, hati mereka sungguh sangat sedih sekali anak-anak. Bahwa mereka akan berpisah dari guru mereka. Mereka sedih sekali. Dan setelah Tuhan Yesus selesai mengucapkan ini kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus pergi ke taman. Dia berdoa di sana. Tapi tidak lama kemudian terdengar teriakan segerombolan orang. Mereka bawa pentungan, mereka juga bawa obor. Ngapain? Ternyata mereka ramai-ramai datang mau tangkap Tuhan Yesus, dikatakan di sini. Melihat hal itu, semua murid-murid ketakutan. Mereka sangat-sangat ketakutan, dikatakan di sini. Mereka tahu bahwa mereka sekarang ada di dalam bahaya. Lalu apa yang mereka buat? Menyelamatkan diri mereka sendiri. Tinggallah Tuhan Yesus. Mereka melarikan diri. Mereka sekencang-kencangnya. Mereka melarikan diri. Tidak lama kemudian besok paginya, di depan gubernur, orang-orang banyak itu berteriak. Mereka menaikkan tangan mereka ke atas dan berkata bersama-sama, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Hei anak-anak, Thomas, salah seorang murid Tuhan Yesus, juga ada di sana. Ketika dia dengar dan dia lihat apa yang mereka katakan, dia bingung. Kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan ya? Kenapa? Kan Tuhan Yesus itu enggak salah. Tapi kenapa dia harus disalibkan? Anak-anak, Thomas tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah ketika mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini diutus untuk dia bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu, dan kesalahan-kesalahan Lause juga. Dia disalibkan untuk membayar hukuman dosa manusia. Kesalahan, cakap kotor kita, melawan kita, mengambil, merampas yang bukan menjadi milik kita. Semua hukumannya itu ditanggung dan dikenakan kepada Tuhan Yesus. Dia mengambil hukuman dosa kita, supaya kita bisa diampuni. Ya, betul anak-anak. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus disalibkan. Dan Thomas melihat semua kejadian itu di depan matanya. Mulai Tuhan Yesus disalibkan, dia menderita, dia dipukul. Lalu kemudian Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Ketika melihat Tuhan Yesus dikuburkan, bagi Thomas, ini merupakan akhir dari segala-galanya. Sudahlah, semuanya sudah selesai. Thomas sangat sedih sekali hatinya. Dan juga dia takut sekali anak-anak. Apa yang dia lakukan? Dia menyendiri. Gak mau ketemu sama siapa-siapa. Beberapa hari berlalu. Ketika dia bergabung dengan murid-murid yang lain. Murid-murid itu dengan begitu sangat semangatnya bilang sama si Thomas, "Hei Thomas, tahukah kamu, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Kami lihat sendiri." Thomas bilang, No, aku nggak percaya. Nggak mungkin. Terakhir aku lihat betul-betul dia sudah dikuburkan. Sudah selesai. Nggak mungkin. Lalu murid-murid yang lain, si Yohanes bilang, "Betul Thomas, aku sendiri pun melihatnya. Kuburannya sudah terbuka dan kosong." Thomas bilang, "Aku nggak percaya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin? Itu mustahil. Nggak bisa," dia bilang. "Aku nggak percaya. Kecuali," dia bilang, "aku bisa lihat bekas paku yang ada di tangannya. Lalu kemudian mencucukkan jariku ke dalam lambungnya." Wah. Thomas mengatakan sedemikian rupa kepada teman-temannya.
Walaupun teman-temannya memastikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia hidup kembali, tetap saja Thomas enggak percaya. Minggu-minggu berikutnya, apa yang terjadi? Sekali lagi mereka mengadakan pertemuan di satu tempat. Pintu jendela semua dikunci dengan rapat. Ketika mereka lagi bicara, terdengar suara, "Damai sejahtera kuberikan kepadamu." Mereka bilang, mereka kenal suara itu. Mereka sangat kenal suara itu. Siapa? Lalu kemudian mereka lihat, betul, itu guru mereka, guru yang mereka cintai. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Betul, betul. Benar-benar terjadi bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Thomas pun kemudian mendekat. Dia lihat, dia seakan-akan tidak percaya, tapi itu real. Itu betul-betul nyata. Dia kaget sekali. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab ini. Begini katanya, "Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku dan cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku." Thomas begitu sangat kaget. Dia tidak bisa berkata apapun. Tidak ada satu kata pun yang bisa keluar dari bibir mulutnya sebentar. Selain kemudian dia berkata, dia menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu apa Tuhan Yesus katakan kepada Thomas? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kamu ingat anak-anak ayat hafalan kita? Sekarang tidak lihat alat peraganya ya. Kita sama-sama, kita pakai gerakan. Masih ingat ya? Sudah? Yuk. Yohanes 20 ayat 29. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas pada saat itu. Secara khusus Tuhan Yesus menampakkan diri, menunjukkan dirinya kepada Thomas supaya Thomas bisa percaya. Nah, walaupun kamu tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mau kamu percaya kepada Dia. Nah, Lause mau kasih tunjukkan dengan satu objek lesson pada saat ini. Nah, anak-anak, berbicara bagaimana kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus, Lause mau nunjukkan satu hal kepada kalian. Caranya adalah seperti ini. Lause mau panggil teman Lause. Lause Budi, bisa bantu Lause di sini ya. Silakan datang. Silakan duduk di sini. Nah, senang sekali Lause Budi Tandiwan bisa membantu kita di sekolah minggu ya. Nah, Lause punya cup di sini. Cup ini Lause mau isi dengan air. Ya. Nah, kemudian nanti ketika Lause sudah isi cup ini dengan air, nanti Lause mau tuangkan air yang ada di dalam cup ini ke atas kepala Lause Budi. Nah, apa yang terjadi? Menurutmu apa yang terjadi? Ketika Lause tuangkan ini ke atas kepala Lause Budi. Pasti basah ya? Pastilah basah. Nah, tapi percayakah kalian anak-anak? Percayakah Lause Budi? Kalau nanti saya tuangkan ini,
Percayakah bahwa tidak akan ada satu tetes pun air yang akan kena ke rambutmu di kepalamu? Kamu nggak akan basah. Bagaimana anak-anak? Percayakah kalian? Kita akan lihat ya, kita akan buktikan. Sekarang, kamu Lause Budi nggak usah kedipkan mata ataupun pejam juga nggak apa-apa. Percayalah, kamu nggak akan basah, ya. Nah, kita akan tuangkan pelan-pelan ya. Sedikit-sedikit dulu ya. Kamu tahan ya, kalau basah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tara. Nggak ada. Hah? Bisa? Sungguh sangat luar biasa. Percayakah? Percaya sekarang ya. Nah anak-anak, itulah artinya ketika kamu berbicara tentang percaya. Nah anak-anak, itulah artinya percaya. Walau kamu tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan supaya bisa kamu masuk ke sorga. Bagaimana kamu tahu? Nah anak-anak, semuanya itu kamu tahu dari Alkitab. Kamu bisa dengar cerita-cerita dari Alkitab, bisa dengar dari orang lain. Tetapi yang paling penting, kamu tahu dari Alkitab ini, ya. Nah, melalui cerita-cerita di Alkitab, kamu tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah benar. Itu sungguh-sungguh. Ketika kamu mau percaya, yakin bahwa apa yang dikatakan seseorang itu benar-benar sungguh-sungguh, maka orang tersebut harus adalah orang yang layak, pantas untuk dipercaya. Betul, tentang imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan layak untuk kamu percaya. Dia bisa membuktikan dirinya. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang dia katakan. Sehingga janji-janjinya itu adalah janji-janji yang benar. Janji yang sungguh-sungguh sehingga kamu bisa mendapatkan satu pengharapan yang besar di dalam kehidupanmu. Anak-anak, kamu nggak bisa melihat Tuhan. Tetapi kamu bisa melihat buktinya. Dan kamu tahu, kamu alami bahwa dialah satu-satunya yang bisa memberikan kamu kehidupan sampai hari ini. Alkitab firman Tuhan. Kamu bisa melalui Alkitab firman Tuhan. Kamu bisa tahu dan percaya Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Thomas. Dia akhirnya percaya. Percaya bahwa Tuhan hidup. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Dan kamu tahu, tidak lama kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Mereka berkumpul sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mereka bisa mengajar orang-orang lain tentang apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Dan Roh Kudus dijanjikan di sana akan menolong, akan menyertai mereka. Thomas, dia begitu sukacita, dia berbahagia sekali. Sekarang yang tadinya dia ragu, dia bimbang, sekarang dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus betul-betul hidup, sungguh-sungguh hidup. Nah, anak-anak, bagi kamu hari ini yang belum ada Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini kamu belajar. Tuhan mau supaya kamu meminta Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu. Dan kamu bisa lakukan itu sekarang. Dan bagi kamu yang sudah membuat Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu, kamu ingatlah saat-saat ini ketika mungkin kamu bingung. Mungkin kamu bimbang melihat keadaan-keadaan yang tidak menentu di sekelilingmu, yang menimpa kamu, yang menghampiri kamu, sehingga membuat imanmu bisa menjadi goyah. Anak-anak, janganlah terpaku dengan perasaanmu saja. Kamu tetaplah fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu lihat dan kamu bisa rasakan kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepadamu.
maka kamu bisa merasakan, mengetahui bahwa Tuhan hidup dan itu akan mengubah cara berpikir kamu. Sehingga kamu tidak hanya berpikir dengan apa yang bisa kamu lihat dengan mata jasmanimu, tapi sekarang kamu melihat dengan mata rohanimu. Memang kadangkala ketika kamu susah, kamu merasa bahwa Tuhan jauh atau Tuhan tidak hadir di dalam kehidupanmu. Tapi apapun keadaannya, kamu ingat bahwa Tuhan ada. Tuhan beserta dengan kamu. Ia ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Ia ikut menangis ketika kamu menangis. Tetap percayalah kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak masih ingat lagu di dalam sekolah minggu kita tadi ketika dipimpin oleh Lause Mariana? Kita nyanyikan 2 kali, hatiku percaya. Dengan sungguh-sungguh kamu hayati setiap kata dari lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku ya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Anak-anak, mari kita berdoa. Arahkan hatimu, fokuslah kepada Tuhan, lihat dan rasakan kebaikannya. Itu sangat menolong sekali bagi kamu ketika kamu berdoa, berbicara kepada Tuhan. Lause kasih kamu waktu sebentar untuk berdoa sendiri sebelum Lause tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah selamatkan kami, Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa tetap terus percaya kepada Tuhan. Walau apapun keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, acara sekolah minggu kita sudah selesai. Ada satu hal yang Lause mau sampaikan kepada kalian. Tetap
jaga tinggal di rumah, jaga kesehatan. Supaya ketika kita mentaati semua anjuran pemerintah, sekali lagi Lause mau kasih ingat, percayalah bahwa penyebaran virus corona itu akan bisa dihentikan ketika kita mentaati anjuran pemerintah. Dan kita kembali bisa berkumpul di gereja, beribadah bersama di acara sekolah minggu kita. Dan kemudian Lause sudah mempersiapkan, Lause sudah diberikan izin untuk anak-anak bisa mendownload renungan harian dari ODB. Linknya Lause ada siapkan di bawah ini. Kamu bisa klik di sana. Dan nanti juga bisa mendownload, minta mama atau papa yang akan membacakannya. Sehingga kalian setiap hari dalam 1 bulan ini, kalian bisa tetap terus mendengarkan, membaca, mengingat akan firman Tuhan, dan itu akan menguatkan kalian, imannya dapat semakin tumbuh di dalam Tuhan. Nah, nanti ketika kalian klik link itu, kalian akan mendapatkan tuntunan langkah yang selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mendownload, dan juga bisa kalian ada linknya juga untuk kalian mendapatkan hard copy-nya. Ya, jadi kalian bisa lakukan itu untuk bulanan atau juga untuk setahun juga ada. Tapi untuk yang setahun itu adalah bisa membeli dengan hard copy-nya. Nah, anak-anak, sekian dulu pertemuan sekolah minggu kita pada hari ini. Lause Maura akan pamit. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.